Nah pemirsa dan juga Putih ya, ini di Indonesia ternyata tuh kita punya atlet olahraga skydiving atau terjun payung. Wow, keren banget. Dan atlet skydiving wanita satu-satunya ini di Indonesia telah melanglang buana dengan olahraga ekstrim di mancanegara tentunya. Salah satunya terjun di atas langit pegunungan tertinggi di dunia, Everest. Prestasi Indonesia di mancanegara sudah terukir di mana-mana. Tidak hanya di laut dan darat, di udara ternyata kita juga punya juara. Naila Novaranti Nabaja. Ya, ia merupakan atlet skydiving asal Indonesia satu-satunya. Naila mencoba olahraga ekstrim ini pertama kali pada tahun 2009 lalu. Kala itu, ia masih berprofesi sebagai sekretaris. Kemudian, dirinya bergabung dengan tim skydiving internasional, Simba Skydiving Team. Berbagai prestasi telah diraihnya. Salah satunya, juara satu kompetisi indoor skydiving Shamrock Showdown di Amerika Serikat pada Maret 2017 yang ia raih bersama timnya. Lalu pada tahun 2018, Naila kembali menguji nyalinya. Ia terjun membawa bendera putih di langit puncak gunung tertinggi di dunia, Everest, dan menjadikannya atlet perempuan pertama yang melakukannya. Tak hanya seorang atlet, ia juga merupakan instruktur atau pelatih skydiving internasional yang punya jam terbang tinggi. Ia telah melatih skydiving sekitar 46 negara, baik untuk warga sipil maupun militer. Salah satunya, ia dipercaya melatih terjun payung militer Indonesia atau Kopassus. Atas prestasinya tersebut, perempuan kelahiran tahun 1981 ini mendapat penghargaan sebagai salah satu penerima anugerah 74 ikon apresiasi prestasi Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP tahun 2019 lalu. Aduh, jadi penasaran gak sih Ocha, gimana sih pengalaman terjun di langit tentunya di berbagai negara? Pasti seru banget tapi agak serem ya? Nah itu dia tuh, saya aja ngeliatnya deg-degan ya, tapi gimana dengan beliau yang langsung terjun langsung ya pasti. kan, untuk melihat berbagai macam belahan dunia di atas langit ya. Nah untuk tahu bagaimanakah keseruannya skydiving, kita sudah kedatangan Naila Novaranti. Halo, selamat pagi, Selamat pagi, Mbak Naila. Mbak Naila, Bagaimana aduh. kabarnya? Baik, terima kasih. Napak kan sekarang? Napak. Ya. Ini keren banget loh dari penampilannya, terus pakai baju suitnya itu keren banget. Nah tapi boleh diceritain gak sih awalnya bisa terjun jadi skydiving ini, di dunia skydiving ini gimana? Awalnya ini biasa, kita dari awalnya saya kan bukan penerjun, saya sekretaris, terus ikut jadi marketing perusahaan parasut, terusnya saya itu biasa begitu masuk ke dunia laki-laki, kita terhentinya dengan kenapa kamu jualan ini gitu, kamu kan juga belum pernah nyoba, kita bicara dengan safety segala macam. Akhirnya coba-coba, terus karena hanya mencoba, terus bosen kan lama-lama cuman gitu-gitu aja, nggak ada, akhirnya ikut kompetisi. Terus ya dari kompetisi itu ikut seleksi, akhirnya berakhirnya di Everest dan Antartika. Widih, keren loh bisa sampai di Everest, itu suatu pencapaian yang luar biasa menurut Sangat aku. luar biasa sekali, apalagi mengingat Anda seorang wanita Iya, gitu betul. ya. Nah ini Anda menerjuni dunia skydiving gitu, ada rasa ketakutan apa enggak sih? Atau memang dari dulu adrenalinnya udah seperti ini, tidak takut dengan ketinggian? Kalau takut sudah pasti takut, cuman kita itu kalau untuk mencoba itu biasanya kan karena saya orangnya kompetitif, harus pokoknya harus nggak mau kalah, orang bisa saya bisa, orang menang saya juga harus paling tidak harus mencoba lah berikan yang terbaik. Oke, jadi Anda harus memberikan yang terbaik ya buat diri Anda sendiri ya. Siap. Ya baik. Nah kemudian nih apa sih suka dukanya Anda pada saat Anda melakukan atraksi skydiving? Sukanya itu di atas itu langit tanpa batas. Oh, bener-bener. Bebas. Tanpa batas. Fotonya model kayak apa aja keren aja gitu. Beda-beda kan, jarang ada yang punya. Tapi kalau dukanya itu
Kita itu pastinya ya latihannya Mbak. Kadang kita udah datang capek-capek pagi-pagi, ternyata karena cuacanya tidak mendukung, ya Jadinya seharian nggak jadi. cuma ngejomblo aja nungguin. Nggak mungkin lah ngejomblo udah cantik, keren begini, nggak mungkin nggak banyak yang ngantri, pasti banyak yang ngantri. Itu kayaknya ada rombongan tuh yang kantor ya di sana tadi ya. Anak-anak. Anak-anak. Nah, tapi ya Mbak, kan? ini boleh tahu nggak sih untuk bisa jadi akhirnya terjun di daerah Everest itu pelatihannya berapa lama ya? Kita ikut seleksi Mbak. Oh, ikut seleksi. Ikut Nah, untuk seleksi. seleksi sendiri itu apakah dilakukan di Indonesia? Apakah di Indonesia sendiri sudah memadai untuk pelatihan skydiving atau Anda harus pergi ke luar negeri juga? Keluar karena kan kita mesti ketemu sama yang lain Mbak. Jadi kita harus dapat reference, intinya kita adalah penerjun yang aman karena mereka sekarang skydiving ini sendiri sudah tidak mau disebut olahraga yang berbahaya karena mereka situ dengan berbagai macam safety-nya, jadi mereka harus mereka bilang kalau kita itu harus orang-orang yang safety, jadi marketingnya itu supaya tidak lagi olahraga yang berbahaya. Mereka udah nggak mau. Oke. Oh, Tapi untuk jalurnya di Indonesia pun juga sudah ada ya? Banyak di Indonesia sekarang banyak penerjun, kan sebenarnya Indonesia ini masuk dari keluarga Mandagi kan. Oh iya. Awalnya beliau juga keluarga Mandagi, ada perempuannya juga kok, Mbak Pinkan. Oh, ternyata tapi untuk pelatihan ini selain buat warga sipil, ini juga buat militer juga ya? Ya, kalau Tapi itu militer biasanya untuk taktikal mereka, kayak halo-halo. di untuk Indonesia rescue. sendiri ada? Ada. Oh, ada juga. Mereka di pasukan khususnya darat, laut, udara, polisi pun sekarang punya. Oh, oke. Nah, kira-kira pernah cedera nggak sih Mbak, tapi selama jadi penerjun payung ini? Aduh, kalau cedera bad marketing ya kan? Oh, bad marketing ya? Oh, jadi tidak usah disebutkan? Enggak, ya kalau cedera itu udah pasti lah. Maksudnya sebenarnya cederanya itu bukan karena parasut. Tapi cederanya itu biasanya karena kitanya nakal. Karena kan sudah ada peraturan baku kalau kita. Yang terjadi biasanya kita mencoba. Saya bisa landing dengan satu kaki, mau nyoba dua kaki, ntar tanpa kaki, akhirnya Wah, atraksi ya. ya, berbagai macam model lah dicoba. Seru-seruan aja ya, Mbak, Nanti ya. kalau udah begitu, kok saya nggak bisa bangun, oh berarti saatnya rumah sakit gitu. Nah Mbak, pada saat Anda melakukan pelatihan terhadap militer itu kan semuanya kan laki-laki, galak-galak, dan tegas-tegas seperti itu. Kan ada pengalaman lucu atau Anda atau mungkin ada pernah digodain gitu dengan cowok-cowok gitu? Kalau digodain kan kita biasanya bicara tandem untuk diterjun biasanya. Saya juga mau Mbak tandem ya, tapi nggak apa-apa, kita pastikan pakai parasut, jangan sampai dilepas gitu. Jadi tandemnya memang dari pesawat ke bawah. Gitu. Biasanya kalau sama laki-laki gitu sih, saling bully. Oh, Saling bully. Beda kalau sama perempuan ya, dibully dikit mungkin agak Nggak jadi ciut. naik. Jadi nggak naik. Nah, tapi udah pernah terjun di mana aja Mbak? Terjunnya di US sih, US, Spain. Kemana-mana sih kalau saya ya pasti sampai ya itu Everest dan Antartika Everest ya? itu tadi. Yang Banyak. paling berkesan? Yang paling berkesan Everest Mbak, Everest ya? jalannya jauh banget. Jalannya jauh ya? Nah, Tapi untuk terjunnya cepat. Terjunnya cepat 30 detik aja. 30 detik, tapi pencapaiannya ke sana pun juga sangat memakan waktu dan perjuangan ya. Iya, itu aja. Karena kan saya juga bukan pendaki gunung. Jadi jalannya jauh Mbak ternyata, dan kan nggak mulus gitu kan. Iya. Jadi ya itu sih buat saya, terus udaranya dingin sekali. Karena di dalam ruangan gini ya buat saya dingin, apalagi Dengan Everest ya. Apalagi di Everest itu pasti dingin banget di sana ya. lebih dingin Antartika sebenarnya. Walaupun kelihatannya seperti itu dibandingin Everest, Antartika makanya mereka terkenal dengan the most climate, the extreme climate kan adanya di Antartika. Di Antartika ya. Iya. Oke, oke. Tapi Mbak, pada saat Anda melakukan terjun bebas seperti ini, pernah nggak sih Anda melakukan misalkan suatu kesalahan hingga mengakibatkan mungkin parasutnya tidak terbuka atau berbagai macam hal-hal yang istilahnya tuh membuat Anda panik gitu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu Mbak? Kalau parasut tidak terbuka sih alhamdulillah enggak, cuman separuh tidak. Jadi bukanya terlambat. Kadang biasanya dari pelipatan kalau itu terjadinya. Panik sih pasti panik Mbak, karena udah makin deket aja kan. Iya, iya. Kecepatannya kan sekitar 200 kita dari atas ke bawah. Jadi kenceng banget, semakin kita lihat ke bawah, kayaknya tuh daratan datangnya makin kenceng. Jadi pelipatannya itu tuh juga sangat berperan penting ya? Iya. Benar-benar benar gitu ya? Makanya kita ada persyaratan, terutama payung cadangan itu maksimal 6 bulan, 3 bulan itu harus di-repack. Karena kan dia ada karetnya, dikit karet. Kalau karetnya nempel, itu yang akan menghambat. Oh, betul-betul. Terus nggak boleh taruh di panas-panas, karena dia terbuat dari nylon kan. Jadi kalau panas dia lengket, dia apa, harus dirawat lah, pokoknya disayang-sayang. Harus dicek secara berkala juga ya berarti. Iya. Nah, untuk ini kostumnya, suitnya ini keren banget loh. Boleh dikasih tahu nggak sih ini ada kegunaannya kah, atau yang di tangan itu apa, boleh dijelaskan? Kalau di sebelah kiri? ini altimeter. Mm-mm. Nah, sih.
Ini pengukur ketinggian. Jadi kita tahu berapa. Mau kita slide kemana? Sini. Namanya apa tadi Mbak? Altimeter. Altimeter. Jadi ini fungsinya untuk mengukur ketinggian dan kita juga biasanya ada diter. Diter itu bunyi. Kalau saya dulu begitu pertama pakai diter, saya pikir itu microwave. Kok bunyi titit gitu. Jadi salah fokus ya kita. Iya, karena mikirnya ini microwave siapa bunyi di atas. Terus apa namanya, kalau bajunya itu sebenarnya pelindung. Jadi misalkan kita off landing atau apa, harapannya tidak langsung terluka ke tubuh kita. Oh, atau mungkin Terus baju. kalau ini ada dekernya Mbak, jadi kalau misalkan kita terpaksa harus berlutut atau apa, dia juga lebih safety. Intinya ini semua adalah bagian untuk safety dan kayak helm dia punya safety rating sendiri supaya untuk misalkan kita dengan jatuh lebih keras gitu, dia pelindung kepala. Karena mencegah biasanya kalau udah kena kepala suka epilepsi dan mencegah hal yang tidak diinginkan. Oke, nah itu ini helmnya ini helm khusus atau mungkin sama saja dengan yang lain-lainnya untuk olahraga yang lain? Mungkin di situ juga ada buat komunikasi atau lain sebagainya. Kalau ada yang komunikasi biasanya kita ada, tergantung kita mau biasanya untuk itu yang terjun militer itu kita ada. Militer ada ya. Helm khusus yang buat Akurasi komunikasi ya? untuk apa CRW itu untuk parasut CRW, canopy relative work. Biasanya mereka saling berkomunikasi siapa yang di bawah, siapa yang terbangnya kemana. Kemudian tasnya sendiri Mbak? Ini parasut Mbak, Itu parasutnya ya. Tas, tapi kita ransel. tas backpack lumayan. Oh, tas Emang orang backpack awam ini gitu isinya kalau nggak tahu ya kita ya. parasut ya. Iya, ini parasutnya. Ini berarti berapa kilo Mbak? Mau coba Mbak? Kecil doang. Berat nggak? Kecil kok. Jeder jatuh. Lumayan ya beratnya ya Mbak. Lumayan olahraga Mbak. Oh, oke. Tapi nggak mungkin dibuka kan ya ini Nggak ya? mungkin kalau- Bawahnya aja kamu lihat ini ada namanya boleh pilot chute. Oh, Pak. Ini nih yang itu boleh banyak tarik. Tapi caranya kencang Yang kencang mana nanti ya? Pak. Yang paling bawah cinta. Yang Ini. itu jangan. Ini. Ini di bawah dari paha mbaknya. Ini? Ya, itu. Nah, itu pilot chute-nya dia akan narik payung utama untuk terbuka. Oh, yang pertama kali yang biasanya yang kecil-kecil gitu ya? Iya, Ini dia? itu dia. Oh, Nanti oke. dia akan menarik supaya payung utamanya bisa terbuka. Payung utamanya yang ini. Ini. Di dalam sini. Ini payung cadangan. Dan di dalam sini maaf, udah ada ini namanya AAD, Automatic Activation Device. Jadi kalaupun kita pingsan asal jangan lupa dihidupin, dia akan buka payung cadangan. Sebenarnya udah safety banget. Bukanya itu kapan? Ketika misalnya kita Dia mengukur ketinggian dan kecepatan kita jatuh. Otomatis berarti dia akan membuka sendiri. Oh, berarti oke. kalau misalnya kita nggak bisa buka atau mungkin ada salah teknis, mungkin ntar ketinggian ke berapa dia bisa Ya, otomatis terbuka sudah gitu ada ya? settingannya dia. Oh, oke. Oke, baik. Ini Mbak, peralatan seperti ini kan bisa dikatakan wow. Harganya Wow, sangat pasti fantastis harganya. Ya, tergantung Mbak. Kalau saya kan karena dikasih. Oh, jadi irit ya. Irit. Tapi untuk bajunya aku pengen tahu deh, bahannya beda nggak sih? Beda sesuai dengan kepentingan dan keperluan. Karena kan terjun ada akurasi, ada CRW, ada formasi skydiving. Dia ada yang pakai butis, yang ditutup ada sepatunya lagi. Jadi itu tergantung untuk apa. Biasanya akurasi kalau di sini karena panas sedang pakai pendek. Oh, oke. Nah, kemudian nih Mbak, harapan dan juga tips-tips bagi mungkin pemirsa yang tertarik untuk menggeluti olahraga skydiving itu apa saja? Kalau harapan saya pastinya kita berharap terjun payung bisa lebih maju dan lebih mudah, bisa lebih mudah dicapai untuk siapa aja lah. Maksudnya bisa, kalau sekarang masih eksklusif karena harganya sendiri memang masih lumayan kalau di sini. Padahal kalau di luar sih sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya, cuman karena di sini pesawat sulit. Gitu. Jadi kalau memang mau menggeluti, harapan saya dia yang mengikuti ini aja Mbak, yang pasti sehat dan sekarang sudah bisa indoor skydiving. Indoor skydiving. betul, Pengen nyoba deh. Pengen ngerasain berada di awan-awan. Di Apalagi awan-awan. di angan-angan. Kalau indoor di dalam mall Mbak sekarang. Oh ya? Yang di dalam tabung ditiup kipas besar. Oh, yang itu aku pernah tahu tuh. Tapi itu juga rasanya hampir mirip kali ya? Apa gimana Dia rasanya? beda, kalau di atas kan pasti ke bawah. Oh, kalau ini kita Kalau malah ke atas. pasti di atas ya. Oh, iya. Oh, oke. Wow, sangat menarik sekali. Betul. Baiklah, terima kasih Mbak Naila atas hadirnya di studio Terima kami. kasih. Tetap bersemangat, tetap mengukir prestasi untuk Indonesia. Terima kasih Salam juga banyak. untuk keluarga Salam Anda. sehat semua. Terima kasih, Mbak Naila. Nah pemirsa, itu sangat menarik sekali ya kita berbincang-bincang dengan Mbak Naila.